Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, Ibu berharap kalian selalu tetap semangat belajar, walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara bertatap muka. Ibu harapkan kalian semangat selalu. SMK bisa, SMK hebat. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang menerapkan teknik memotong bahan makanan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apakah itu pengertian potongan bahan makanan. Potongan bahan makanan dilakukan untuk mempersiapkan proses pengolahan makanan ataupun hanya sebagai garnis atau penghias pada suatu hidangan. Bahan makanan membutuhkan pemotongan sebelum proses pengolahan, yaitu seperti sayur, buah-buahan, daging, unggas, dan ikan. Nah, adapun fungsi dari pemotongan bahan makanan ini diantaranya adalah yang pertama, mempermudah proses pengolahan bahan makanan. Kemudian yang kedua, menambah nilai estetika makanan. Kemudian yang ketiga adalah menambah selera makanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemotongan pada sayuran dan buah, yaitu diantaranya yang pertama, kita perlu membersihkan sayur dan buah dari kotoran yang menempel. Kemudian yang kedua, pertahankan zat vitamin yang terdapat dalam sayur dan buah agar tidak terlalu banyak larut saat pengolahan makanan. Kemudian yang ketiga, berupaya mencegah kerusakan pada sayur dan buah. Dan yang keempat, mempersiapkan sayuran dan buah sebelum diolah sesuai dengan jenis menu yang akan kita masak. Kemudian selanjutnya, potong atau siapkan sayuran dan buah dengan teknik dan cara yang benar dalam penyimpanan. Kemudian yang keenam, kupas dan potong buah atau sayur sedekat mungkin dengan waktu memasak untuk mencegah pengeringan dan kehilangan vitamin. Kemudian selanjutnya, kupas setipis mungkin sayuran atau buah karena banyak nutrisi yang ada di bawah permukaan kulit sayur dan buah. Kemudian potong dengan ukuran yang sama sesuai yang kita inginkan. Lalu yang terakhir, jaga sayuran atau buah yang dapat berubah menjadi coklat dalam air. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian sayur dan buah. Sayuran adalah semua jenis tanaman yang dapat kita konsumsi ataupun kita makan, baik yang bisa diambil dari akar, batang, daun, bunga, ataupun tunas. Menurut penggunaan dan asalnya, ya, sayuran itu dibagi menjadi dua golongan anak-anak. Yang pertama, sayuran yang diambil di bawah permukaan tanah atau biasa diistilahkan dengan root vegetable. Kemudian ada sayuran yang diambil di atas permukaan tanah. Ini diistilahkan dengan green vegetable. Nah, adapun fungsi sayuran yang kita konsumsi itu diantaranya adalah yang pertama, mengatur metabolisme tubuh atau proses kerja tubuh. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber kalori utama tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, berguna untuk pertumbuhan, pembentukan butir-butir sel darah merah, kemudian serta pembentukan jaringan tertentu, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kemudian, kualitas sayuran pada umumnya ditentukan oleh daun sayuran yang tampak segar dan tidak layu, kemudian sayuran tampak bersih, tidak kotor dan memar akibat benturan. Kemudian bisa dilihat dengan warnanya itu cerah dan tidak kering. Nah, kemudian adapun fungsi dan manfaat atau kegunaan dari buah-buahan diantaranya adalah yang pertama, buah juga digunakan sebagai sayur, ya. Kemudian yang kedua, bahan pokok dari pembuatan fruit salad, ya. Kemudian bahan pokok pembuatan manisan, kemudian asinan, buah dan selai. Kemudian buah juga bisa digunakan sebagai menu penutup. Kemudian selain itu, buah juga bisa digunakan sebagai
penghias atau garnish serta bahan untuk aroma sirup. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis potongan sayur dan buah. Potongan bahan makanan nabati meliputi sayuran dan buah-buahan. Ya. Potongan sayuran atau vegetable cutting adalah berbagai jenis potongan sayuran atau bahan makanan yang digunakan untuk pengolahan masakan. Ya. Nah, ini anak-anak ada beberapa jenis potongan sayuran, yaitu ya, di antaranya adalah yang pertama adalah jardiniere. Jardiniere adalah teknik potongan sayur yang dibuat berbentuk balok dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm ya. Kemudian jenis sayuran ini contohnya wortel atau carrot, kemudian lobak atau turnip, kentang atau potato, kemudian celery root atau seledri, dan green bean atau buncis ya. Fungsi pemotongan ini adalah untuk pelengkap hidangan kontinental, yaitu sebagai side dish atau makanan pendamping ya. Kemudian jenis potongan berikutnya ada potongan Macédoine atau cube ya. Itu adalah potongan sayuran yang berbentuk seperti kubus dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm ya. Kemudian jenis sayuran yang bisa dipotong seperti ini adalah wortel, kemudian lobak, dan potato atau kentang. Fungsinya untuk hidangan sambal goreng. Ya. Kemudian jenis potongan berikutnya adalah juliennes. Ya. Juliennes itu adalah potongan sayuran yang berbentuk seperti batang korek api yang kecil dengan ukuran 30 x 1 x 1 mm. Ya. Jenis sayuran yang bisa dipotong seperti ini adalah wortel, kemudian lobak, bawang bombay, dan kubis ya. Biasanya fungsinya untuk pembuatan acar, sup, dan salad ya. Kemudian potongan berikutnya adalah brunoise ya. Brunoise itu adalah potongan sayur yang berbentuk seperti kubus kecil-kecil ya dengan ukuran 1 x 1 x 1 mm. Jenis sayuran ini adalah wortel, kemudian bisa lobak ya, bawang bombay, dan daun bawang. Fungsi dari potongan ini adalah untuk mengisi pastel atau risoles ya pada kue ya, seperti itu. Kemudian potongan selanjutnya adalah pisang ya. Pisang ini adalah potongan sayuran yang berbentuk persegi tipis dengan ukuran 1 x 1 x 2 cm. Kemudian jenis sayuran yang bisa dipotong seperti ini adalah wortel, kubis, lobak, kol, dan bawang bombay. Fungsinya adalah sebagai pelengkap garnish atau hiasan dan untuk pengisi sup ya. Kemudian potongan selanjutnya adalah lessons ya. Lessons ini adalah potongan laseng ini adalah potongan sayuran yang berbentuk belah ketupat ya dengan ukuran 1 x 1 cm x 2 mm. Jenis sayuran ini contohnya adalah wortel, buncis, kemudian lobak ya yang bisa dipotong seperti ini, bisa juga kacang panjang, kemudian kol dan bawang bombay ya. Jadi fungsinya adalah untuk isian sup dan salad. Kemudian jenis potongan selanjutnya adalah chiffonade ya. Chiffonade ini adalah potongan sayuran khusus keluarga kol ya, seperti daun selada yang dipotong atau diiris tipis ya, setebal 1 sampai 2 mm memanjang ya. Kemudian jenis sayurannya ya, karena ini potongannya sangat tipis ya, mirip seperti sutra ya. Jadi jenis sayuran yang bisa dipotong seperti ini adalah selada, kemudian sawi ya, kubis ya. Fungsinya potongan seperti ini adalah untuk pelengkap kuah bakso. Bisa juga sebagai garnish ya. Bisa untuk underline pada salad atau cocktail ya.
Kemudian potongan berikutnya adalah chopped ya. Potongan berikutnya adalah chopped. Chopped itu adalah memotong sayuran dengan cara dicincang baik sampai halus ataupun makin kasar ya. Jadi potongan ini tidak mempunyai bentuk yang pasti ya. Yang jelas dicincang hingga halus ya. Jenis sayuran yang bisa dipotong seperti ini adalah bawang bombay dan daun bawang. Fungsinya ya, fungsi dari potongan ini adalah sebagai bumbu dan hiasan atau garnish ya anak-anak ya. Selanjutnya ya, potongan yang lain juga itu ada slice ya. Slice ini adalah potongan berbentuk irisan ya, baik itu tebal maupun tipis. Jenis sayuran yang bisa dipotong slice seperti ini adalah wortel, kemudian timun, ada zucchini dan tomat ya. Biasanya fungsinya digunakan sebagai pelengkap garnish ya, dan isi sop juga ya. Dan yang terakhir adalah turning ya. Turning itu adalah potongan sayuran berbentuk seperti tong segi 5 ya, seperti yang kalian lihat di sana di gambar, dengan panjang 3-4 cm. Jenis sayuran yang bisa dipotong seperti ini adalah jenis wortel, kemudian kentang dan lobak. Fungsinya adalah sebagai pelengkap makanan atau main course ya. Nah, itulah beberapa contoh potongan dari sayur. Sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa jenis potongan buah ya. Potongan buah. Ada beberapa jenis potongan buah ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah Parisienne. Ya, Parisienne adalah jenis potongan buah berbentuk bulat seperti bola ya. Seperti bola padat, seperti bisa kalian perhatikan di situ ya, itu potongan seperti itu biasa digunakan untuk membuat es buah ya, es buah atau es campur ya. Jadi buahnya dipotong berbentuk bulat padat seperti pada gambar. Kemudian ada potongan berikutnya adalah Macedonian ya. Macedonian itu adalah jenis potongan buah berbentuk dadu atau cube ya, dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. Berikutnya adalah potongan jenis split ya, split atau half ya. Split atau half digunakan untuk membuat irisan tanpa terputus ya. Irisan tanpa terputus dengan menggunakan ketajaman pisau. Misalnya yang digunakan adalah banana split ya. Banana split seperti itu ya. Jadi potongannya dari ujung permukaan pisang sampai ke ujung lagi ya, sampai ujung akhir dari batang pisang tersebut ya. Buah pisang maksud Ibu ya. Kemudian yang terakhir, potongan terakhir adalah chopped ya. Chopped ini adalah jenis potongan buah yang tidak mempunyai bentuk pasti ya, biasanya hanya digunakan sebagai hiasan atau irisan. Contohnya di situ adalah potongan buah naga dan stroberi anak-anak ya, kalian bisa lihat di situ. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Jadi ada istilah pepatah yang mengatakan bahwa your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time. Yang artinya kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mau mencoba sekali lagi. Okay, thank you very much for this today and see you at the next meeting. Bye-bye.